Kalumbuku. Waktu itu kegiatan orang muda Katolik yang diselenggarakan oleh orang muda Katolik bulan Kitab Suci Nasional, tepatnya bulan September tahun 2014. Lalu waktu itu ketika Bruno melemparkan senyum kepada anak Sia Sambo, apa dia langsung sambut? Ketika itu saya hanya memandangnya, Memandang lepas. memberikan salam lewat adik-adik orang muda Katolik. Amin. Kira-kira berapa tahun? Tapi sebelum itu kasih mic di saudara saya, Ibu Dis. Apa ketika sapaan pertama, ya cinta itu dari mata turun ke hati? Apa salaman yang disuguhkan oleh Bruno langsung diterima? Belum langsung diterima. Iya, memang begitu. Karena ketika saya membaca chat daripada Bruno, dia katakan begini: izinkanlah aku meraih jemari tanganmu dengan jalan bersama dalam menelusuri lorong asmara ini. Itu kata-kata pertama dari Bruno. Tetapi adikku, saudariku, Budis, dia katakan, saya tidak akan pantas. Saya tidak pantas. Maka kalimat puitis yang kedua yang dilahirkan oleh Bruno, dia katakan, cintaku menyinari selama darahku masih berwarna merah dan denyut jantungku masih bergetar, cintaku tidak akan berubah dalam wujud apapun. Dari kata-kata puitis dari anak kita Udis itu, Bruno itu, akhirnya saudariku hatinya luluh lantah. Kira-kira berapa tahun saudariku menjalin hubungan dengan masih pacaran ya? Kira-kira berapa tahun? 2 tahun, setelah itu putus dan sambung kembali. 2 tahun setelah itu putus. Putus bukan ketiga atau bagaimana? Bukan. Kira-kira alasan apa? Karena ada salah paham. Salah paham. Memang cinta itu membutuhkan pengorbanan darah dan air mata. Kalau kita sudah melekat atau kita sudah menjalin hubungan sangat erat, maka berbagai upaya yang harus kita lakukan untuk meraih dan mendapatkan si buah hati kita. Coba Mike alihkan ke Bruno. Setelah ditolak cinta oleh saudari kita Ibu Udis, kira-kira upaya apa yang Bruno memberikan cintamu, memberikan cintanya padamu? Upaya. Jadi ketika awal itu saya memberikan salam lewat adik-adik OMK, memang tidak langsung diterima. Tetapi saya terus mendorong adik itu dan akhirnya dia pun apa yang saya sampaikan lewat adik-adik OMK itu. Jadi memang cinta itu membutuhkan jembatan emas. Jembatan yang dibangun itu hendaknya kuat dan kokoh. Jangan sampai jembatan itu juga sebagai perusak antara hubungan satu dengan yang lain. Lalu setelah diputus hubungan diputus, kira-kira bersambung kembali, upaya hanya titip salam saja atau
Oh, ini dari pantun satu dari anak siswa yang akan begini. Tanam pisang di depan rumah, burung datang bermain ekor, Ibu Udis berada di depan rumah, Bruno datang bermain cinta. Oke, jadi pasti ada pantun itu yang menyatakan demikian. Kira-kira upaya apa dari Bruno bisa menggait hati daripada Siasam? Pasti ada jalan. Kalau ketika cinta kita ditolak, itu laki-laki tambah apa semangat. Ya, upaya yang dilakukan. Jadi upaya yang saya lakukan adalah saya terus melakukan SMS. Oh, SMS via SMS. Namun itu pun tidak ditanggapi. Amin. Oke. Tapi ketika saya mengikuti kegiatan statistik di Hotel Nusa Kenari, Amin. malam ketika kami istirahat, tiba-tiba ada SMS masuk. Oh, puji Tuhan. Pasti dari orang Ende nih. Ya. Tiba-tiba ada SMS masuk, lalu saya berpura-pura tanya, ini siapa? Amin. Kemudian Udis menjawab, saya orang yang pernah kamu kenal. Tidak sebut nama juga. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian Ya. saya menjawab, orang mana? Lalu Penuh perasaan. Ibu Udis katakan, Oke. seorang perempuan yang pernah singgah di hati kamu Amin. Tepuk tangan untuk mereka dulu. dan sekarang tinggal di kampung halaman kamu, yaitu di Watakika. Oke, tepuk tangan. Jadi begini, kisah cinta antara tahun 70-an, tahun 2000 ke atas memang sangat berbeda. Dulu kalau kita lahir di tahun 70-an, itu kita melayangkan surat cinta. Dan buku itu tidak sembarang, buku itu. Kertas yang kita pakai itu tidak sembarang. Harus ada gambar hati, gambar burung. Ini mama saksi ada tertawa pasti dia juga sama. Nah, ini kakak senior di Isra Mandala. Sementara Bapak Yan, dia sebagai guru waktu itu. Jadi kami juga baru tahu sudah. Jadi memang perjuangan kita itu sangat luar biasa. Kita harus memberikan surat cinta itu. Kalau kertasnya tidak ada, kita mulai tanya dari toko ke toko. Kalau tidak ada, repot juga. Jadi memang kalau kita zaman sekarang ini berbeda sangat jauh sekali. Sekarang ini hanya mereka gunakan media, yaitu HP. Mungkin chat ini detik kepada orang lain, menit ke depan lagi mereka akan jadi